Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahri Hafiz Gumilar dengan NPM 1007001181102 dari Teknik Pertambangan. Izin mempresentasikan hasil penelitian dengan judul eksplorasi air tanah pada zona SAR Quarter Desa Penenjuan, Kecamatan Caleka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan pembimbing Bapak Yunus Asari dan Bapak Jainal. Masuk latar belakang, aktivitas tektonik dan struktur geologi pada akhirnya akan memberikan kontribusi utama terhadap kondisi geologi pada suatu daerah. Adanya fakta bahwa pada penelitian Asari, daerah penelitian telah dibuat sumur bor namun tidak sesuai dengan kriteria air layak minum. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menambahkan tingkat keyakinan geologi dan hidrogeologi melalui pengambaran delineasi zona aquifer potensial. Masuk identifikasi masalah berkaitan dengan kondisi geologi regional. Yang pertama adanya keberadaan sesar di lingkungan Bandung yang berpotensi menjadi penyebab kebocoran akuifer. Masuk batasan masalah yang pertama adalah lokasi penelitian berada di daerah PT TFJ, Kecamatan Caleka, Kabupaten Bandung. Dan dalam penentuan zona akuifer potensial berdasarkan parameter fisik suhu air Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Dan didapatkan masalah penelitian yang pertama bagaimana kondisi geologi daerah penelitian, bagaimana pengaruh keberadaan struktur sesar terhadap kondisi akuifer, dan bagaimana potensi zona akuifer potensial. Dan dapatkan tujuan yang pertama mengetahui kondisi geologi pada daerah penelitian, kemudian yang kedua mengetahui pengaruh keberadaan struktur sesar terhadap kondisi akuifer, dan mengetahui zona akuifer potensial. Anggapan dasar yang pertama yaitu aktivitas tektonik berlangsung pada umur kuarter dapat mengaktifkan kembali struktur tua dan membentuk sesar yang baru. Indikasi aktivitas sesar kuarter adalah kejadian gempa bumi dan terbentuknya suatu rekahan akibat informasi batuan akan menjadi media untuk mengalirkan air tanah yang berpotensi mempengaruhi kondisi akuifer. Kemudian pada metodologi penelitian dapat terlihat pada gambar tersebut. Kita masuk ke bahasan geomorfologi, kajian terhadap geomorfologi mengungkapkan bahwa daerah penelitian termasuk pada morfologi vulkanik. Berdasarkan pada peta geomorfologi regional yang dipublikasi oleh Badan Geologi tahun 2011, daerah penelitian termasuk bentuk lahan vulkanik dengan satuan kerucut gunung api muda. Berdasarkan kajian Marjono 2008, anggapan dasar bahwa kondisi cekungan air tanah Bandung sangat kompleks, maka geometri akuifer dipengaruhi oleh tataran batuan dasar dan sesar yang terjadi. Yang memotong batuan berumur kuarter, kajian tersebut menunjukkan bahwa antara perlulangan proses tektonik dan proses pengendapan merupakan karakter dari cekungan Bandung, sehingga cekungan Bandung dapat dikelompokkan ke dalam cekungan bertektonik aktif. Kemudian pada unit hidrogeologi, daerah penelitian termasuk ke dalam akuifer produktivitas sedang dengan penyebaran luas, akuifer terusan rendah sampai sedang, muka air tanah dekat atau di atas muka tanah dengan tipe aliran melalui ruangan terbutir. Kemudian fenomena sumur bor bertemperatur di atas normal bukanlah hal yang baru. Beberapa sumur sudah terpetakan seperti di PTTC, PTIN, PTBAS, dan kemungkinan masih banyak lagi yang belum dilaporkan. Kemudian ini untuk unit hidrologi berdasarkan hasil pengukuran geolistik satu dimensi. Kemudian ini merupakan penampang shadow section berdasarkan pengukuran geolistik dua dimensi. Pada bagian tengah lintasan ini terlihat adanya offset atau pergeseran, di mana blok kiri adalah bagian yang turun dan blok kanan adalah bagian yang naik. Bagian turun ini terletak di sebelah selatan, dikenali sebagai sesar norma 2 pada daerah penelitian. Kemudian didapatkan sesar yang ada pada daerah penelitian. Yang pertama ada sesar norma 1 memiliki relatif arah utara selatan. Kemudian sesar norma 2 memiliki arah relatif timur barat, dan sesar norma 3 memiliki arah relatif tenggara barat laut. Kemudian diplot atau dipetakan di dalam peta geologi daerah penelitian pada gambar berikut. Kemudian didapatkan zona akuifer potensial dengan harapan air kualitas layak minum berdasarkan parameter temperatur maksimum 3 derajat Permenkes 492 tahun 2010. Yang pertama, kriteria potensial baik adalah memiliki suhu maksimum 3 derajat dari suhu udara, kemudian jumlah pasokan debit yang mengalir baik, kemudian namun dalam jangka panjang jumlah pasokan terbatas karena aliran regional dari utara terhalang besar. Dan kriteria potensial buruk yang pertama, kualitas air dapatkan kemungkinan tercemar, kemudian jumlah pasokan air dalam akuifer bervariasi dan peluang terjadinya kebocoran perpotongan antara lubang sumur bor dengan sesar sangat tinggi. Kemudian untuk penggambaran peta delineasi zona akuifer potensial dapat dilihat pada gambar tersebut. Untuk yang berwarna merah merupakan kriteria yang buruk dan warna biru merupakan kriteria yang baik. Untuk kesimpulan, yang pertama, pada daerah penelitian berada pada formasi batuan aluvial gunung api tua dengan formasi batuan penyebaran lateral, persalingan batuan secara acak, kemudian tersusun oleh piroklastik berupa tuf, kerikil, kerakal, hingga bongkah. Kemudian pada area penelitian diinterpretasikan dilewati jalur struktur geologi berupa sesar norma 1, sesar norma 2, dan sesar norma 3 dengan variasi arah. Kemudian area yang relatif aman untuk penempatan sumur bor adalah area sebelah barat daya dan selatan dari lokasi penelitian dengan pertimbangan faktor geologi, struktur geologi, dan kondisi akuifer. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.